terkecil langkah. Sama-sama katakan. Hari ini kami ada berdiri di hadapannya, memuji dan memuliakan, rayakan kebaikan Tuhan. Dia yang layak disembah, semua bangsa sujud padanya, sebab nama Tuhan berkuasa selamanya di bumi, di surga. Haleluya, terpujilah Tuhan, besar dan ajaib perbuatannya, kasih setianya kekal. Oh haleluya, terpujilah Tuhan, tak tergoncangkan kerajaannya, dahulu sekarang sampai
Kau nyata bagiku, kasih-Mu telah menuhiku. Aku bersembahkan hidupku, Tuhan Yesus, Kau hidup dalamku, hanya Kaulah bagi aku. Yesus, Kau hidup dalamku, hanya Kaulah bagi aku. Selamanya. Selamanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Selamanya. Percaya saatnya akan tiba kami menjadi pemimpin. Lakukan perkara yang besar sempurna, selalu sertai kami. Tunas bangsa, tunas bangsa, tunas bangsa, menjadi generasi yang takut akan Tuhan. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan apapun yang saat ini Bapak Ibu hadapi, tetaplah bersyukur dan tetap semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Mari kita mau bergembira. Oh, bersukacitalah, karena sukacita yang daripada Tuhan itulah kekuatan kita. Oh, haleluya. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kaulah andalanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Engkaulah sumber kekuatan dan bagian kami, Tuhan. Oh, haleluya. Mari lagi kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kau yang kami andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Oh, haleluya. Katakan sama-sama, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, Kau selamanya. Kau tetap selamanya, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Kau sumber kekuatanku selamanya. Say, Allah sumber kuatku, Kau kekuatanku
sumber kekuatan kami dan bagian kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Kesetiaan-Mu turun-temurun. Bapa, hati kami penuh dengan syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan segala anugerah-Mu yang limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih padamu. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan, tak henti bersyukur atas segalanya. Ku naikkan pujian bagimu, oh Tuhan, dengan segenap hatiku ku bersyukur padamu. Hadirat-Mu Tuhan puaskan hatiku, kebaikan-Mu nyata dalam hidupku, kasih dan kemurahan-Mu tiada habisnya. Ku bersyukur padamu. Oh, kami naikkan pujian, ku naikkan pujian bagimu, bagimu, oh Tuhan, dengan segenap hatiku ku bersyukur padamu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan puaskan hatiku, kebaikan-Mu nyata dalam hidupku, kasih dan kemurahan-Mu tiada habisnya. Ku bersyukur padamu. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan syukur kepadamu, sebab Engkau baik Tuhan, kasih setia-Mu selama-lamanya. Oh, kasih setia-Mu menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu Tuhan. Oh, kami bersyukur, say thank you, thank you, Lord, thank you. I thank you for your love. Thank you, Lord, thank you. I thank you. You're my all in all. Thank you for your grace. Thank you. Your grace is sufficient for us. Oh, thank you, Lord. We thank you, God. Oh, thank you for your grace. Thank you, Lord. Thank you. I thank you. You're my all in all. Oh, thank you for your forgiveness.
selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Yesus. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Kau yang kami pandang. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari katakan Kau segalanya, Kaulah segalanya. Kau segalanya Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku selamanya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mengasihimu, 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 memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau segala-galanya Tuhan bagi kami. Kami mengasihimu. Kami mau terus memuliakanmu. Mata hati kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur meskipun kita masih tetap online ibadahnya, tapi saudara, saya percaya kita bersama-sama yang sabar. Ya, nanti kita akan, saudaraku, bersama-sama pasti ada waktunya kita, saudara, akan beribadah secara onsite, ya. Nah, saudara, tapi Tuhan akan memberikan kita, saudaraku, waktu yang tepat untuk itu. Nah, saudara, hari ini, saudara, kita mau bersama-sama merenungkan apa yang menjadi, saudaraku, visi target kita. Ingat, saudara, target kita adalah kita mau menjadi komunitas kerajaan, komunitas terang dan garam yang akan memberkati lingkungannya, yang akan menjadi, saudaraku, terang dan garam untuk saudara mengubah masyarakat yang ada di sekeliling kita. Nah, bagaimana kita memulainya, saudara? Hari ini topik saya adalah memulai komunitas kerajaan dari saya. Nah, ingat saudara, mulainya dari siapa? Dari saya. Jadi kita semua harus mulai dari diri kita. Tanpa mulai dari diri kita,
kita tidak mungkin membangun rumah Tuhan, membangun komunitas kerajaan, saudara. Nah, bagaimana kita mulai dari diri sendiri? Nah, saudara, ada beberapa ayat di dalam firman Tuhan yang saya ingin saudaraku bacakan dan kita renungkan hari ini. Yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-48. Dikatakan demikian dalam terjemahan baru, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Nah, saudara, kerajaan Allah itu dimulai dengan setiap kita, saudaraku, betul-betul menyerahkan diri kita ya kepada Allah ya yang adalah Tuhan kita. Menyerah kepada Kristus yang adalah Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Itulah kerajaan Allah. Kita takluk di bawah pemerintahan Sang Raja. Nah, saudara, Kristus adalah Tuhan, Raja kita. Nah, apa artinya Tuhan? Nah, saudara, di dalam konteks ya perjanjian baru pada zaman itu, saudara, ya, jadi ini berkaitan dengan penebusan Kristus di kayu salib buat kita. Sehingga Dia adalah Tuhan kita, bukan sekedar juru selamat penolong kita. Nah, saudara, pada zaman dahulu, ya, ketika seseorang, saudara, ya, ingin memiliki budak, apa yang dia lakukan, saudara? Dia pergi ke pasar budak. Nah, di pasar budak itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia memilih budak tertentu, kemudian dia bayar harga, saudara. Harga yang tunai. Kemudian, saudaraku, budak tersebut, ya, bebas dari tuannya yang lama, dan dia memiliki tuan yang baru, penguasa yang baru dalam hidupnya, ya, tuan. Nah, demikianlah, saudara, kita dulu ini adalah sebuah, ya, saudaraku, ilustrasi. Ya, saya tidak berkata atau setuju dengan perbudakan, tetapi, saudaraku, ini ilustrasi. Dulu kita, saudara, ya, ada di dalam perbudakan dosa. Kita diperbudak ya oleh penguasa-penguasa di dalam hidup kita. Ya, dosa menjadi penguasa kita. Setan menjadi penguasa kita. Ya, dunia ini menjadi penguasa kita. Kemudian kedagingan ya manusia, saudara, menjadi penguasanya. Tapi Yesus datang ke dunia ini, saudara. Dia membeli kita dengan harga tunai. Yaitu Dia menyerahkan dirinya sendiri. Bayangkan, dirinya sendiri mati di kayu salib. Ya, menyerahkan dirinya supaya Dia bisa menebus kita, membeli kita dengan harga tunai. Ketika kita dibeli, saudara, dan lunas harganya, sekarang kita, saudaraku, telah menjadi milik Dia. Telah menjadi, saudaraku, hambanya Dia. Dia adalah Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Nah, karena itu, saudara, kalau kita sudah dibebaskan dari penguasa-penguasa yang lain, sekarang Yesus adalah penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, kita hidup tidak bagi diri kita lagi. Kita hidup tidak lagi bagi penguasa-penguasa yang lain itu. Sekarang kita hidup hanya bagi Dia yang telah, saudaraku, menjadikan kita, saudara semua, adalah apa, saudara? Adalah ya hamba-hambanya, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita harus taat kepada Dia. Nah, Yesus berkata, ada orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak taat kepada Dia. Nah, berarti, saudara, pertanyaannya, benarkah orang ini, saudara, adalah hambanya Kristus? Benarkah, saudaraku, orang ini, saudaraku, telah ditebus Kristus? Dan dia, saudaraku, sudah, saudaraku,
ya menerima penebusan Kristus? Pertanyaan. Nah, makanya Yesus bilang, "Mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Apakah saudara taat kepada perintah Tuhan? Nah, inilah saudaraku langkah pertama yang harus kita saudaraku praktekkan kalau kita mau memulai komunitas kerajaan. Dimulai dari saya, ya, saya hidup bagi Kristus, saya mentaati Kristus, mentaati semua perintah-perintah Kristus. Karena saudaraku, ya, kalau kita lakukan ini, ayat selanjutnya katakan, ayat 47, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Haleluya. Kalau kita, saudaraku, taat kepada Kristus, taat mendengar dan melakukan perintah-perintahnya, apa yang terjadi, saudara? Maka kita seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu karang itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ketika angin datang, hujan datang, banjir datang, apa yang terjadi, saudara? Rumah itu tetap kokoh, ya, tidak akan, saudaraku, hancur berantakan, akan kokoh, tidak tergoyahkan. Nah, ini yang dahsyat, saudara. Saudara, kalau kita, ya, betul-betul menyerahkan diri kita, ya, kepada Kristus sebagai penguasa tunggal hidup kita, kemudian kita taat kepada segala perintahnya, apa yang terjadi? Hidup kita akan seperti rumah ini, tidak tergoyahkan. Tantangan boleh datang, saudaraku, ancaman boleh datang, aniaya boleh datang, ya saudaraku, kesulitan, penderitaan, apapun boleh datang, menghantam segala sisi atau bidang rumah ini, saudara. Ya, di Injil yang lain dikatakan, saudaraku, menyerang. Apa yang menyerang, saudaraku? Hujan menghantam atapnya, angin menghantam struktur dan dinding-dindingnya. Ya, banjir menghantam fondasi dari rumah ini, saudara. Tapi rumah ini tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Kalau kita jadikan, ya, hidup kita, saudara, ya, kita ada di bawah pemerintahan Sang Raja. Kita taat kepada Dia. Hidup kita tidak tergoncangkan. Saudaraku, goncangan akan terus datang. Ada kemungkinan COVID ini, ya, akan mereda, tidak lagi pandemi, ya. Tapi jangan berpikir, oh, tidak ada goncangan lain lagi. Ada goncangan lagi, saudara. Goncangan ekonomi, goncangan keluarga, goncangan, saudaraku, ya, secara alam, ya, goncangan pengajaran sesat, goncangan-goncangan yang datang, saudara, menghantam kehidupan orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Tetapi, saudaraku, kalau kita adalah murid Kristus sejati, kita tidak tergoncangkan, saudara. Apapun yang datang, kita kokoh bertahan. Maukah saudara jadi anggota kerajaan Allah yang demikian? Nah, mari kita, saudaraku, ya, minggu ini kita mau fokus taat, ya. Kita taat, wujudnya adalah kita taat kepada segala perintah Kristus. Nah, saudara, kita di dalam, saudaraku, ya, perjalanan kita, ya, kita sudah diberitahu, saudaraku, ya, apa yang kita mesti lakukan supaya kita, saudaraku, ya, bisa menjadi warga negara kerajaan yang taat. Nah, saya mau tunjukkan gambar ini, saudara, supaya kita fokus bersama-sama, ya, kita mau, saudaraku, praktekkan ketaatan kita kepada Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita.
Nah saudara, ini kita simpulkan dalam up, in, out. Nah saudara, kalau kita taat kepada perintah Kristus bisa dikategorikan menjadi 3, saudara. Disebutnya up, in, dan out. Ya, up itu mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita, saudara. Ya, in itu saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Dan out itu adalah saudara kita taat melakukan amanat agung. Nah, ini dilakukan secara simultan. Ya. Nah, saudara, jadi kita di dalam saudaraku jemaat ini kita diberi blueprint oleh Tuhan. Ya, gimana kita saudaraku mentaati perintah Tuhan, praktisnya gimana? Ya saudara, nah kita mau lihat saudaraku, up-nya adalah bersama kompak. Kita mau sama-sama membangun manusia roh kita. Ya saudara, ingat, bangun manusia roh kita. Tapi bersama dengan kompak. Ya, dimulai dari saya. Ya, masing-masing kita bangun manusia roh kita saudara. Ya, manusia roh kita, manusia batinia kita yang di dalam. Ya, karena jiwa kita udah rusak saudara. Rusak oleh karena pengaruh dosa. Ya, karena itu jiwa kita saudaraku dipulihkan lewat firman. Kalau kita mempraktekkan firman saudaraku, maka jiwa kita makin diperbaharui. Manusia roh kita saudaraku dibangun. Sehingga saudaraku ya kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dari dalam harus ada perubahan dalam hidup kita. Tapi kita nggak bisa lakukan sendiri. Walaupun harus dimulai dari saya. Tapi kita harus melakukannya bersama dengan kompak kita. Nah makanya saudara dalam kompak kita saling tolong menolong. Ya supaya setiap kita saudara. Ya kita juga saudaraku membangun manusia roh kita bersama-sama. Ya. Dimulai dari saya bersama dengan kompak saya. Nah ini yang pertama saudaraku. Kemudian yang kedua saudara. Ya bersama dengan kompak. Ya membangun rumah Tuhan. Nah ingat saudara. Ya unit terkecil tubuh Kristus. Ya itu bisa dipraktekkan paling efektif. Ya saudaraku lewat kompak. Jadi saudaraku kompak kita harus ya saling membangun. Karena rumah Tuhan ya dimulai dari situ saudara. Ya 2-3 orang ini kita saling membangun. Saling mengasihi ya dengan sungguh-sungguh. Ya hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Ya dan di situ saudara kita membangun rumah Tuhan. Dari unit yang terkecil ini saudara, kita bangun dulu saudara. Ya, kemudian saudara bersama dengan kompak kita bisa membangun ya saudaraku komsel, ya komunitas kerajaan. Di situ kita mulai saudaraku membangun komunitas sel kerajaan. Sehingga saudaraku komunitas kerajaan ini makin bertumbuh. Saudara dimulai dari saya bersama dengan kompak saya. Nah saudara makanya kompak kita ya harus saling bertanggung jawab. Saling mengasihi. Ya kita mau peduli sama anggota kompak yang lain. Ya bagaimana pertumbuhan rohaninya. Ya bagaimana saudaraku pergumulan hidup dia. Kita harus tahu. Kita harus mengerti saudara. Dan kita harus dukung dia. Ya, supaya dia juga saudaraku ya merasakan saudaraku dukungan yang kuat dari komunitasnya. Dan dia akan bertumbuh. Kalau kita bersama-sama saling mendukung saudara. Puji Tuhan. Nah kemudian saudara nggak cukup sampai di situ. Ya kita nggak boleh up in saja. Kita harus out. Nah outnya apa saudara? Bersama dengan kompak kita praktek amanat agung. Nah ingat amanat agung itu apa saudara? Ya amanat agung itu bukan berarti semua kita diutus ke suku tertentu.
ya, jadi misionari di tempat yang jauh. Ya, betul, ada yang demikian nanti. Tetapi saudaraku, kita bisa melaksanakan amanat agung mulai dari keluarga kita. Seorang ibu, ya, dia harus lihat saudaraku, anak-anaknya adalah saudaraku ladang misi yang dia harus saudaraku jangkau. Dia harus sampaikan Injil, dia harus memuridkan anak-anaknya. Ya, seorang bapak saudara, di samping dia tanggung jawab dengan anak-anaknya, tapi ketika dia bekerja, tempat pekerjaannya adalah ladang misi. Di situ saudaraku Tuhan percayakan dia jiwa-jiwa. Dan di situ jiwa-jiwa itu dijangkau dan dimuridkan. Jadi saudaraku bukan hanya menjangkau tapi memuridkan. Supaya jiwa-jiwa ini saudara bisa menjadi murid Kristus. Murid kerajaan. Yang juga nanti saudaraku akan membangun rumah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita praktekkan ini, ya. Nah, saudara, kita nggak bisa praktekkan ini, saudara, kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, saudara, kita nggak mampu mempraktekkan ini, ya. Kita nggak bisa taat, ya, melakukan segala perintah Kristus. Roh Kudus memampukan kita taat. Karena itu kita harus mengandalkan Roh Kudus. Ya saudara, nah saya sangat saudaraku kagum dengan apa yang saudaraku disampaikan oleh A.W. Tozer mengenai pekerjaan Roh Kudus saudara. Dia menyampaikan sesuatu yang membuat saya saudaraku berpikir wow, saya syok sekali membandingkan ya saudaraku pekerjaan Roh Kudus di zaman kita ini dengan pekerjaan Roh Kudus di zaman waktu gereja mula-mula. Nah, saya ingin saudara melihat ya pernyataan A.W. Tozer ini. Beliau adalah seorang revivalist di Amerika yang luar biasa saudaraku dipakai Tuhan. Ya, dia berkata demikian. Jika Roh Kudus undur dari gereja masa kini, 95% dari apa yang kita lakukan masih berlangsung seperti sedia kala dan tidak ada yang dapat membedakannya. Wow, ya. Kalau saudaraku Roh Kudus seandainya undur dari gereja, 95% daripada apa yang dilakukan gereja masa kini berjalan seperti biasa, berjalan seperti sedia kala, dan gak ada yang bisa membedakannya. Wow, artinya apa saudara? Artinya 95% yang dilakukan ya saudaraku oleh gereja tidak bergantung kepada Roh Kudus. Sehingga ada Roh Kudus, gak ada Roh Kudus, tidak ada perbedaannya. Ya, ngeri gak saudara? Jadi ada orang di zaman modern ini beribadah, doa, baca Alkitab, ya, apalagi saudaraku, ya, melakukan kegiatan pemuritan, komsel, kompak, ya, tapi saudara itu bukan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, tapi mengandalkan kekuatan yang lain, ya, bahkan mungkin kekuatan daging kita. Saudara, tahukah kita bisa saja melakukan sesuatu yang agamawi, ya, tapi saudaraku kekuatannya bukan dari Roh Kudus. Tidak bergantung kepada Roh Kudus. Ya, bergantung kepada daging. Nah, ini bahaya sekali saudara. Nah, lanjut, apa kata A.W. Tozer? Kalau Roh Kudus undur dari gereja mula-mula, 95% dari apa yang mereka lakukan akan berhenti total dan setiap orang dapat membedakannya. Wow. Ya, kalau Roh Kudus seandainya undur dari gereja mula-mula, maka 95% pekerjaan gereja mula-mula berhenti total. Berhenti total dan orang dapat membedakannya. Oh, pantas berhenti karena ini tidak bergantung kepada Roh Kudus. Saudara, berarti 95% dari pekerjaan ya gereja mula-mula mengandalkan Roh Kudus.
Nah, saudara, apakah kita mengandalkan Roh Kudus? Ya, mari saudaraku, ya, kita mau bangun rumah Tuhan, ya, dimulai dari saya, bersama dengan kompak. Mari kita, saudaraku, penuh Roh Kudus, ya, dan kita menyerahkan diri kita, ya. Kita mau, saudaraku, ya, menjadikan, ya, Kristus itu, saudara, bukan sekedar juru selamat atau penolong kita, tapi saudara, Dia adalah Tuhan kita. Ya, kita tidak menjadikan Dia Tuhan, Dia sudah Tuhan, tapi kita menjadikan diri kita, ya, menyerahkan diri kita supaya, ya, saudaraku, Dia adalah penguasa tunggal hidup kita. Maukah saudara menyerahkan diri kepada Kristus sebagai penguasa tunggal? Itulah langkah awal yang kita mesti praktekkan. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan hidup kita, saudara. Kita mau membiarkan diri kita, saudara, diperintah sepenuhnya, ya, oleh Kristus. Dan itu hanya dimungkinkan kalau kita penuh dengan Roh Kudus terus-terusan. Mari kita praktekkan mulai dari diri kita bersama dengan kompak kita. Dan kita pasti akan dapat membangun rumah Tuhan. Ya, akan memulai komunitas kerajaan. Tuhan memberkati saudara. Bapa, biarlah setiap kami, Tuhan, periksa diri kami. Apakah kami betul telah menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal hidup kami, juru selamat kami. Tuhan, kami mau bersama-sama, Tuhan, menyerah hari ini. Terima kasih, Tuhan. Biar kami taat seperti orang bijak yang membangun rumah kami di atas batu karang. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menebus kita, menyerahkan dirinya untuk kita, supaya kita boleh menjadi, saudaraku, merdeka dari dosa, ya, menjadi hamba Kristus, bukan lagi hamba dosa. Karena itu, saudara, pada hari ini kita mau sama-sama, saudaraku, mempersiapkan perjamuan supaya kita mengingat apa yang Dia lakukan bagi kita, saudara, di kayu salib. Dan dengan mengingat itu, dengan kita melakukan perjamuan kudus, saudara, kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, saudara. Mari kita sama-sama persiapkan roti kita, saudara. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, tubuh Kristus setelah diserahkan bagi kita, oleh karena Dia menyerahkan tubuhnya, saudara, ada penebusan dosa. Kita boleh ditebus dari dosa, sehingga, saudara, kita bebas dari perbudakan dosa. Karena itu, saudara, mari sebelum kita, saudaraku, menerima roti ini, maukah saudara merenungkan sejenak, apakah kita mengasihi tubuh Kristus, atau kita merusak tubuh Kristus dengan membenci seorang akan yang lain, ya, menyakiti seorang akan yang lain, dan kita tidak memeriksa diri kita, menguji diri kita. Tuhan, ampuni Tuhan, kalau kami sempat, Tuhan, melukai orang lain, menyakiti anggota tubuh-Mu, Tuhan, merusak tubuh Kristus. Ampuni kami, Tuhan. Kami bertobat, Tuhan. Biarlah hari ini, Tuhan, kami mengampuni saudara kami yang melukai kami,
yang menyakiti kami. Tuhan, kami mau mengasihi dengan mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu yang diserahkan. Kami mau Tuhan hari ini bersekutu dengan tubuh-Mu. Dengan kami Tuhan memakan roti ini. Mari saudara, kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita siapkan saudara anggur yang ada pada kita. Dikatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami bersekutu dengan darah-Mu Tuhan. Lewat titik kontak yang Kau berikan. Anggur ini Tuhan, ketika kami minum, kami Tuhan bersekutu dengan darah-Mu Tuhan. Tanpa darah-Mu, tidak ada penghapusan dosa. Kami percaya, meskipun dosa kami seberat apapun, meskipun merah seperti kain kirmizi, akan menjadi putih seperti salju Tuhan. Seperti bulu domba yang putih. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima Tuhan dengan iman. Bersekutu dengan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima anggur ini Tuhan. Mari kita minum. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Lewat perjamuan ini Tuhan, kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Tuhan, Kau berkata yang miskin rohani menjadi kaya. Tuhan, kami yang berdosa menjadi benar. Tuhan, terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami terima semuanya Tuhan, berkat penebusan-Mu di kayu salib itu Tuhan. Kami terima kenyataannya Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kami terima dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kalau kita perlu pelayanan khusus, didoakan, konseling, hubungilah ya nomor yang ada di layar kaca ini saudara, supaya saudara boleh kontak dengan kami. Dan mari saudara, kita mau terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.